Malam hari ini saya bersama narasumber kita, Mas Danur Suprapto. Dia seorang praktisi hukum. Mas Danur, apa kabar? Kabar baik Mas Tony, selamat malam. Siap, selamat Saya malam. ucapkan terima kasih juga atas waktu dan tempatnya untuk malam ini kita bisa berkumpul bersama, berbincang-bincang untuk malam ini gitu Mas. Iya, mungkin sebelum masuk ke poin pembahasan yang akan kita diskusikan malam hari ini, mungkin ada baiknya Mas Danur perkenalan dulu lah. Terima Karena kasih. kata pepatah kan, tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Monggo Mas Danur Terima perkenalan. kasih Mas Tony. Perkenalkan nama saya adalah Daru Suprapto. Saya adalah putra asli Pacitan. Eh, Hari-hari saya bekerja sebagai praktisi hukum di Kabupaten Pacitan sebagai seorang advokat. Pendidikan saya adalah S1 saya adalah ilmu hukum, kemudian saya mengambil S2 adalah di bidang master di bidang hukum juga Mas Donis. Kemudian saya sekolah PKPA itu mengambil profesi advokat begitu Mas Donis. Malam ini kami ya sesuai yang disampaikan Mas Donis tadi adalah memberikan beberapa sebagai narasumber lah untuk sebagai praktisi hukum begitu Mas. Sebelum ke poin Mas, aktivitas hari ini apa Mas? Hari ini tadi aktivitas kami adalah ke lapangan tadi sebenarnya kami selain advokat kami adalah membuat YouTube kan konten YouTube gitu. Oh, seperti aktif di media juga ya? Kami kebetulan masih aktif di media sebagai ketua pengurus forum pewarta Pacitan juga Mas Tonis. Sebenarnya 2021 besok itu udah masa terakhir kepengurusan saya. Baik pemirsa, selama 1 jam ke depan kita akan mendiskusikan apa sih arti kemerdekaan dan bagaimana cara kita generasi hari ini untuk kemudian merefleksikan perayaan-perayaan ataupun euforia perayaan kemerdekaan seperti itu. Mas Danur, menurut Mas Danur sendiri apa sih arti kata merdeka itu? Mereka itu menurut saya adalah sudah tidak terbebani secara lahir dan batin, kemudian ada kebebasan, ada freedomnya juga dari individu personality seseorang itu udah merdeka. Artinya hak-haknya secara hak akademik, hak sekolah, hak untuk berbicara itu sudah uh, bisa dilaksanakan dengan baik. Itu artinya menurut saya adalah sudah merdeka lahir dan batinnya begitu. Indonesia ini kan kita tahu bahwa sudah 75 tahun kemerdekaan seperti itu. Terus tapi yang ingin saya tanyakan adalah menurut Mas Danur sendiri, entah dari persepsi hukum atau apapun, monggo terserah nanti dijawab. Menurut Mas Danur sendiri, Indonesia ini sudah merdeka atau belum sebenarnya? Melihat kondisi rakyat itu masih banyak yang ya katakanlah kemiskinan masih banyak terjadi di mana-mana dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya jawab dua hal. I have two reason, dua hal. Yang pertama adalah tentang secara yuridis formal Indonesia adalah sudah diakui beberapa negara bahwa Indonesia adalah telah merdeka, yaitu adanya proklamasi 1945 itu secara yuridis formalnya. Kemudian secara dan itu adalah the juris, the juri, the faktonya adalah tentang ya kita esensinya merdeka itu seperti apa tadi itu. Ketika merdeka itu secara tekstual sudah merdeka, apakah secara kontekstual itu apa sudah merdeka? Artinya lebih luas lagi, ketika merdeka itu adalah merdeka lahir batin tadi itu, apakah secara kesejahteraan atau secara manusia seutuhnya sebagai warga negara itu terkomodir hak-haknya itu merdeka dalam kategori itu. Perspektif mana? Menurut saya ini adalah every human being has a different perspective, depend on the point of view, tergantung sudut pandang bagaimana. Yang ingin saya tanyakan terkait masih terkait perayaan peringatan 17 Agustus ini, kenapa kok sedikit berbeda seperti itu? Apakah mungkin ada regulasi yang mengaturnya atau gimana kah dari segi hukum seperti itu? Terima kasih Mas Tony. Kalau kita amati di lapangan, memang kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 itu berbeda dari tahun-tahun sebenarnya. Yang jelas
karena adalah masa pandemi coronavirus disease 19 ini. Tentu secara hukum itu ada yang mendasari sebuah regulasi, tentunya tidak semata-mata pemerintah ini melaksanakan begitu saja merubah tradisi yang sudah ada. Tentunya itu ada dasar regulasinya. Dasar regulasinya adalah, saya harus bacakan Mas Tonis. Satu adalah guna mencegah coronavirus disease 19 ini, Kementerian Sekretaris Negara mengeluarkan pedoman peringatan HUT RI ke-75 dengan surat edaran bernomor B/M-TU/MX-SESNEC/040/04/07/2020 yang isinya adalah upacara dilaksanakan secara sederhana, khidmat sangat minimalis dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan coronavirus disease 19, begitu Mas. Minimalis dalam arti seperti apa itu Mas? Ya, inilah yang menjadi banyak pertanyaan netizen sebenarnya dalam isi surat ini. Minimalis seperti apa? Banyak multi tafsir sebenarnya. Minimalis itu dalam arti apa? Kalau kita cek di Wikipedia, Mas Tonis, adalah arti minimalis ini adalah satu, mengurangi bentuk estetik atas dasar pertimbangan logika dan kesederhanaan gitu. Itu kalau kita cek di Wikipedia itu minimalis yang dalam arti yang disampaikan dalam isi surat ini dari Kementerian Sekretaris Negara ini. Artinya bentuk perayaannya ya yang dikatakan minimalis tadi. Betul, bentuk perayaannya. Artinya begini, secara luas dalam isi surat edaran ini berarti kan mengurangi jatah bentuk yang utuhnya. Kalau biasanya itu adalah menggunakan belum protokol kesehatan adalah peserta upacara itu sangat banyak sekali. Kemudian ada namanya undangan-undangan. Kalau kita tingkat di istana itu kan banyak dari beberapa daerah. Itu udah undangan, termasuk undangan dari kesultanan sebagainya. Kalau di kabupaten seperti Pacitan ini biasanya undangannya ada tokoh agama, tokoh adat, ulama, kemudian NGO, non government organization itu, kemudian mahasiswa sendiri, terus banyak sekali peserta dari anak-anak sekolah. Kalau kita hari ini tadi itu kan ada hanya 3 orang pengibar bendera saja. Kemudian kita ketahui juga kalau malam setelah pagi tadi jam 10 itu adalah pengibaran detik-detik proklamasi, sore adalah penurunan bendera, terus malamnya itu kan ada namanya resepsi kenegaraan, biasanya begitu. Di Pacitan malam ini nggak ada juga resepsi kenegaraan gitu. Yang biasanya resepsi kenegaraan mengundang beberapa elemen masyarakat sampai pendopo kabupaten penuh, tapi malam ini sepertinya tidak seperti itu. Mungkin hanya dilakukan beberapa saja mungkin. Itu pun tetap memakai protokol kesehatan gitu. Itu Mas Tonis. Ini agak sedikit melenceng Mas pertanyaan saya. Tadi kan kaitannya dengan regulasi tentang perayaan ataupun peringatan hari ulang tahun kemerdekaan seperti itu. Kali ini saya akan yang ingin saya tanyakan adalah, kan saya ini seorang pemuda Mas ya. Iya, siap. Menurut Mas Danur yang juga masih muda gitu kan. Terima kasih. Apa sih yang seharusnya dilakukan pemuda hari ini untuk kemudian mengisi kemerdekaan? Kan karena kan kita tahu bahwa kemerdekaan itu yang pasti jangan hanya untuk dirayakan, diperingati dan lain sebagainya, tapi juga untuk diisi oleh generasi-generasi kita hari ini seperti itu Mas. Apa misalkan kegiatan yang cocok atau peran pemuda seperti apa yang sekiranya pas untuk mengisi kemerdekaan ini? Terima kasih Mas Tonis. Sebelum jawab pertanyaan Mas Tonis saya jawab, kita ketahui juga di lapangan tadi di Pacitan itu banyak juga pemuda yang melakukan kegiatan. Sepertinya saya sampaikan salah satunya adalah kelompok Arpak itu yang di DP3 Pacitan memancat Gunung Limo, menancapkan sebuah bendera jana, upacara kecil-kecilan. Kemudian di Istana Gendong itu ada pengibaran bendera merah putih yang sangat besar, raksasa. Itu dilakukan oleh gabungan TNI Polri dan lain-lain. Kemudian di Sungai Maron itu Amazonnya Indonesia milik Pacitan, itu upacara bendera dilakukan oleh pemuda dan
pramuka seperti tadi itu, kalau kita lihat di videonya itu di atas sampan itu lakukan juga. Kemudian di konco-konco media Pacitan tadi saya lihat ada beberapa konten video yang dilakukan oleh rekan-rekan media Pacitan dengan membuat konten penyambutan hari kemerdekaan. Jadi itu estafet bendera, itu luar biasa sekali. Kemudian di Karang Taruna Kabupaten Pacitan juga ada membuat namanya film pendek dokumenter tentang menceritakan tentang kisah perjuangan dulu. Itu artinya itu udah pemuda yang melakukan. Artinya seperti itu, tidak hanya itu, lebih edukatif lagi. Artinya cara merayakan, menyambut dengan masa pandemi seperti ini agak berbeda. Kalau biasanya banyak dilakukan dengan makan kerupuk atau lomba-lomba balap karung. Ini artinya dengan tidak bisa orang terlalu banyak kumpul karena ada social distancing ini, makanya dengan kreativitas, dengan keadaan para pemuda itu membuat lebih maju satu langkah sebenarnya. Itulah bentuk plusnya dari kondisi pandemi seperti ini. Artinya dengan adanya regulasi yang sudah Mas Danur sebutkan tadi justru memicu daya kreativitas teman-teman ya, melakukan upaya bentuk peringatan yang unik dan lain sebagainya seperti yang Mas Danur katakan tadi. Seperti itu Mas ya? Betul, itu malah keadaan yang merubah dia untuk lebih kreativitas. Karena itulah dipicu oleh keadaan tadi itu. Terus Mas, pertanyaan yang saya tadi kan belum dijawab. Selain bentuk perayaan, apa yang seharusnya teman-teman muda ini lakukan untuk kemudian mengisi kemerdekaan? Satu, itu kan punya hak masing-masing sebenarnya untuk bagaimana cara merayakan. Kalau kita lihat sejarah juga, harusnya tidak hanya perayaan bentuk lomba-lomba. Jadi paling tidak itu pemuda harus satu menjaga kemerdekaan ini apa sih esensinya. Kemudian cara mengisinya adalah kalau bisa itu agak ditambah dengan kegiatan doa malam kemerdekaan. Itu kan agak jarang. Itulah pemuda harus punya inovasi ke situ untuk mengambil sebuah terobosan baru. Kalau kita lihat di Kabupaten Pacitan ada 1-2 yang mengadakan tentang malam hari kemerdekaan, itu adalah mengambil doa bersama, doa syukur. Tapi lebih banyak prosentasenya adalah kalau lihat perlombaan-perlombaan yang sifatnya adalah menghibur. Tapi nggak apa-apa itu. Cuman pemuda harus dikolaborasikan itu. Ada kegiatan yang sifatnya adalah perlombaan, ada juga yang tentang religi begitu. Itu harapan saya. Diskusi lagi Mas ya, tapi karena keterbatasan waktu juga mungkin bisa dilanjut lain waktu Mas ya, kita bisa sharing dan lain sebagainya. Mungkin Mas ada closing statement dari Mas Danur terkait kemerdekaan dan lain sebagainya, monggo, untuk biar memotivasi teman-teman muda ataupun pendengar semuanya. Oke, terima kasih Mas waktunya. Saya harus katakan bahwa hari ini adalah hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Apapun keadaan kondisinya tetap dilakukan, walaupun dengan kondisi sederhana mungkin, dengan kondisi yang minimalis. Sebagai pemuda harusnya lebih taat juga kepada apa yang disampaikan pemerintah, karena melalui surat edaran bagaimana pelaksanaan dan penyambutan perayaan kemerdekaan ini, apa yang disampaikan oleh pemerintah itu yang kita harus akui dan laksanakan juga. Kemudian adalah tentang adanya pandemi coronavirus COVID-19 ini, bagaimana kita harus seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus bisa hidup dalam kebiasaan baru tadi. Mau tidak mau, pemuda harus bisa mengedukasi yang lain bahwa kondisi saat ini adalah kondisi kita bersandingan dengan yang namanya coronavirus tadi itu. Mau tidak mau kita harus menjaga diri
agar diri kita adalah sehat, tidak menularkan ke orang lain tidak menularkan kita. Kalau itu kebiasaan itu dilakukan setiap manusia, setiap personalitinya, akhirnya semua adalah bisa terjaga dengan baik. Itu harapan kedepannya dari saya begitu. Kemudian dengan kondisi pandemi seperti ini adalah kita harus melaksanakan apa yang memang berat harus kita laksanakan, Mas Donis, karena yang biasanya kita tidak pernah menggunakan hand sanitizer, kemudian kita aktivitas itu di pasar, di mana-mana itu kita bebas berkumpul, sekarang ini agak dibatasi, dan itu kita harus lakukan mau tidak mau, karena satu diatur oleh regulasi tadi, kedua adalah diatur oleh keadaan. Saya sampaikan di sini adalah kita sebagai masyarakat Pacitan, sebagai pemuda juga Pacitan, ayo we have to do something and be healthy at all times. Itu Mas Tony Speed. Siap. Baik pendengar setia 97,1 MHZ Pacitan FM. Demikian tadi closing statement dari Mas Danur Suprapto. Semoga konco kendel semuanya bisa mengambil hikmah dari apa yang Mas Danur katakan. Yang baik diambil, yang jelek dibuang, seperti itu Mas ya. Saya juga punya quote ini Mas, nggak mau kalah sama Mas Danur lah. Euforia perayaan kemerdekaan dengan segala kemeriahannya jangan sampai membuat kita terlena bahwa masih banyak cita-cita revolusi yang belum selesai. Maka tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran yang penuh bahwa kita adalah generasi penerus bangsa yang akan senantiasa merawat, menjaga dan menuntaskan cita-cita kemerdekaan Indonesia menuju kemerdekaan yang sejati. Merdeka Mas Danur. Demikian, maaf konco kendel semuanya, saya hanya bisa menemani sampai di sini. Mungkin lain waktu bisa disambung kembali dengan Mas Danur lagi, bisa dengan pemateri yang lain juga bisa. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bagus.